bahasa singkatnya itu adalah bagaimana Anda membuat jadwal dari sebuah proyek, kemudian bagaimana Anda merencanakan sumber daya yang diperlukan. Nanti terutama fokus kita adalah sumber daya manusianya atau tenaga kerjanya, dan kemudian nanti bagaimana Anda mengendalikan biaya dan waktu proyek pada saat pelaksanaan di lapangan. Jadi kalau proyek itu kan kemarin Anda sudah lihat constraint-nya ada 3 ya. Ada biaya, ada mutu, dan ada waktu. Nah, di mata kuliah ini nanti kita akan membicarakan pengendalian biaya dan waktu. Nah, untuk pengendalian mutunya sendiri itu nanti sudah ada atau keluar di mata kuliah pilihan yang namanya adalah pengendalian mutu proyek. Nah, harapan saya nanti Anda juga mau mengambil mata kuliah itu ya, karena sebagai tambahan ya untuk bagaimana mengendalikan mutu di proyek. Nah, dulu sebenarnya itu juga mata kuliah wajib ya, tapi karena ada kurikulum Merdeka Belajar ya, itu akhirnya mata kuliah itu dijadikan sebagai mata kuliah pilihan. Tapi banyak juga yang ngambil skripsinya itu terkait pengendalian mutu. Nah, tahun ini, tahun terakhir ya, 2023 kemarin, ada beberapa mahasiswa yang mengambil skripsi dari mata kuliah ini. Jadi ada yang namanya pertukaran waktu dan biaya proyek. Nah, itu bisa dijadikan skripsi, apalagi kalau misalnya nanti Anda sudah magang di proyek, ya. Itu data schedule, data biaya yang ada di proyek, itu bisa Anda ambil sebagai bahan untuk dijadikan data skripsi. Jadi biasanya itu judulnya misalnya penjadwalan dan alokasi tenaga kerja di proyek. Ada juga yang judulnya pengendalian proyek dengan menggunakan metode nilai hasil. Ya, jadi terakhir banyak yang mengambil materinya tentang itu, yang artinya nanti akan Anda dapatkan di mata kuliah perencanaan dan pengendalian proyek. Nah, seperti biasa mungkin sebelum masuk ke materi yang rencananya hari ini ya akan kita mulai masuk, saya akan menyampaikan dulu rencana perkuliahan kita ya untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian proyek di semester ini. Oke, saya share dulu ya. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bapak. Ya, oke. Jadi ini adalah rencana pelaksanaan perkuliahan kita ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa mata kuliah ini banyak mengajarkan tentang penjadwalan proyek dan pengendalian proyek. Nah, Anda bisa lihat di sini yang hari ini nanti kita akan mulai masuk dengan materi tentang fungsi dan jenis-jenis penjadwalan proyek ya.
Kemudian ada jadwal proyek dalam bentuk Gantt chart dan lain diagram. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita akan mulai masuk ke materi tentang network planning ya, atau jaringan kerja untuk penjadwalan proyek. Kemudian di pertemuan ketiga nanti kita akan belajar membuat jadwal proyek dengan menggunakan metode CPM atau Critical Path Method. Kemudian di pertemuan keempat juga membuat jadwal proyek dengan menggunakan metode PERT ya, Project Evaluation and Review Technique. Kemudian nanti di pertemuan kelima itu juga penjadwalan proyek yang menggunakan metode Precedent Diagram Method ya, atau PDM. Nah, nanti di pertemuan ke-6 itu baru kita mulai masuk ke produktivitas dan alokasi sumber daya. Nah, nanti pertemuan ketiga, 4, dan 5 ini saya rencanakan kita lakukan secara luring ya. Kemudian untuk yang alokasi sumber daya ini juga secara daring. Nah, kemudian di minggu ke-7 kita akan UTS, jadi UTS-nya ini luring. Nah, setelah itu kemudian nanti Bukris akan mulai masuk dengan penjadwalan proyek yang mana dilakukan dengan menggunakan software yang namanya Microsoft Project. Jadi kalau di mata kuliah struktur itu ada yang namanya SAP ya, Structural Analysis Project ya, SAP. Tapi di mata kuliah manajemen itu ada software juga yang namanya Microsoft Project. Nah, ini Anda sudah bisa mulai mencari softwarenya. Saya kira krek-krekannya juga banyak ya. Sebenarnya dia satu kesatuan dengan Microsoft Office. Jadi ini teman-temannya Microsoft Word, Microsoft Excel ya, Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft Project juga itu merupakan bagian dari software Microsoft Office. Cuma kalau beli yang aslinya mahal ya, saya juga sendiri tidak punya ya. Nah, ini Anda mungkin bisa cari krek-krekannya dan silahkan mulai di install di laptopnya, karena nanti tugasnya akan menggunakan software ini ya, Microsoft Project. Nah, ini mungkin secara luring ya. Kemudian nanti terkait prinsip dasar dan pengendalian pada tahapan proyek, kemudian pengendalian biaya dan waktu proyek, kemudian metode pengendalian biaya dan waktu proyek ya, kemudian laporan proyek, ini semua dilakukan secara daring. Nah, nanti di bagian akhir itu akan ada presentasi proyek. Jadi hampir sama dengan EBK kemarin ya, bahwa mata kuliah ini nanti menggunakan metode project based learning, sehingga akhir laporan Anda itu ada produk ya yang isinya berupa jadwal proyek. Jadi nanti seperti EBK, kelas ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti setiap kelompok akan melakukan presentasi di minggu ke-13, 14, dan 15. Nah, kalau saya total semua nanti kita daring itu ada 7 kali, sementara luringnya itu termasuk
UAS dan UTS itu ada 9 kali. Jadi masih memenuhi persyaratan 50% daring, 50% luring. Nah, ya. Oke, jadi ini rencana perkuliahannya ya. Kemudian terkait literaturnya itu ada di sini. Nanti ini akan saya unggah di Vinesa ya. Anda nanti bisa lihat di sana. Ya. Ini yang jadi referensi atau literatur dari mata kuliah ini. Kalau ada buku-buku lain yang menjadi tambahan untuk Anda bisa lebih memahami materi ini, ya silahkan Anda gunakan. Oke, jadi nanti saya akan komunikasikan juga dengan Bu Kris ya terkait rencana perkuliahan ini. Tugasnya nanti mungkin akan saya keluarkan sekitar minggu kedua atau minggu ketiga mungkin ya. Minggu ketiga supaya nanti Anda bisa cepat untuk mengerjakan secara berkelompok. Oke, itu pengantar dari saya. Ada mungkin yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, monggo saya persilahkan. Jelas? Jelas Bapak. Ya, sementara jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ya di perkuliahan. Oke, baik. Kalau sudah jelas, kita mulai masuk ke materi yang pertama ya. Jadi materi-materi ini juga Anda sudah bisa lihat di YouTube saya ya. Saya sudah unggah di sana. Oke, yang pertama kita akan masuk ke materi tentang fungsi dan jenis-jenis penjadwalan proyek. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah Bapak. Ya, oke, baik. Jadi kalau kita berbicara jadwal ya, saya kira Anda semua sudah pernah mendengarkan dan mungkin mulai dari SD ya, kita sudah dapat jadwal mata pelajaran misalnya. Sekarang juga Anda itu ada jadwal kuliah. Waduh, ini saya kok habis. Bentar. Ya, jadi saya kira Anda semua sudah tahu fungsi dari jadwal itu, atau Anda sudah tahu jadwal itu untuk apa ya. Yang jelas di dalam proyek itu fungsi dari jadwal itu ada beberapa. Nah, yang pertama tentunya dengan jadwal ini itu kita bisa merencanakan apa yang akan dikerjakan ya di waktu yang akan datang.
Ya seperti tadi lah contohnya, saya menyampaikan kepada Anda rencana perkuliahan kita ya, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Ya, itu juga merupakan sebuah jadwal yang sangat sederhana ya. Hanya tertulis semua tetapi tidak ada tanggalnya misalnya. Nah, kalau jadwal itu macam-macam, bisa misalnya jadwal kuliah Anda itu berdasarkan hari dan jam. Ya, kalau jadwal tadi yang saya tunjukkan itu hanya berisikan pertemuan, dilaksanakan pada pertemuan keberapa, materinya itu apa. Yang jelas dengan bisa merencanakan apa yang akan kita kerjakan di waktu yang akan datang, maka juga diharapkan sudah bisa ya merencanakan sumber dayanya. Ini jadi misalnya, oh besok ini kuliahnya itu misalnya online begitu ya. Berarti saya sudah harus menyiapkan untuk online itu ya apa saja yang harus saya siapkan. Nah, di proyek juga begitu. Kalau misalnya kita sudah merencanakan minggu depan itu kita mau memasang dinding bata ringan misalnya. Berarti kita sudah harus menyiapkan sumber dayanya mulai dari sekarang. Ya, sumber daya proyek itu apa saja? Mungkin di manajemen proyek kemarin Anda sudah tahu ya. Ada yang namanya man, ada yang namanya material, ada yang namanya money, ada yang namanya metode, ya. Nah, itu harus disiapkan, harus direncanakan. Jadi kalau mau memasang bata ringan tadi, berarti kita sudah harus menyiapkan 5M tadi di proyek. Bata ringannya kapan datangnya? Ya paling tidak kan harusnya sudah datang sebelum jadwal pelaksanaannya. Tenaga kerjanya sudah harus kita siapkan, peralatannya, metode kerjanya, cara masangnya bagaimana. Dan tentunya yang paling penting adalah uangnya. Kita sudah punya ataukah belum. Ya, jadi dalam kebanyakan kasus ya, proyek itu biasanya terlambat karena gagal dalam perencanaan. Materialnya ada, tapi orang yang mau mengerjakan belum datang. Ya sudah, akhirnya pekerjaannya tertunda sampai orangnya datang. Nah, padahal harusnya ini kita sudah siapkan jauh-jauh hari. Nah, kalau misalnya mendengarkan saya menjelaskan seperti ini kan kelihatannya sepele begitu ya. Masa sih nggak bisa dikontrol, masa sih nggak bisa diketahui. Ya iya, kalau cuma satu item mikirnya ya semudah itu. Tapi di proyek itu pada suatu saat bisa jadi akan puluhan item yang harus dikerjakan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak terkontrol, yang akhirnya nanti membuat proyek itu menjadi terlambat. Ya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga ya, itu adalah kita bisa melakukan pemerataan atau mengalokasikan sumber daya.
Ya, jadi penempatan sumber daya kita jumlahnya sesuai dengan jadwal proyek. Tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jadi nanti ketika sudah ada jadwal, misalnya tadi pasang bata ringan tadi 2 minggu, nah berarti kita harus bisa menghitung untuk bisa menyelesaikan dalam 2 minggu ini, maka berapa tenaga kerja harus saya siapkan per hari. Nah itu pun kita perlu melakukan pengontrolan. Misalnya kita punya 1000 meter kubik, 1000 meter persegi pasangan bata ringan. Ya, satu tukang dan satu pembantu tukang itu satu hari bisa menyelesaikan 10 meter persegi misalnya. Kalau misalnya 1000 itu kita memperkirakan apa kita buat jadwalnya 10 hari, ya berarti kan paling tidak satu hari kan harus 100 meter persegi. Kalau satu tukang tadi sama pembantu tukangnya itu bisa 10, ya berarti kan kita sudah bisa hitung per hari kita harus menyiapkan 10 tukang dan 10 pembantu tukang. Nah ini yang di lapangan biasanya kemudian itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi semula misalnya tukangnya kita asumsikan bisa menyelesaikan 10, ternyata di lapangan dia hanya bisa menyelesaikan 8. Berarti jumlah tukangnya harus kita tambahkan. Nah, pengontrolan atau evaluasi-evaluasi seperti ini harus senantiasa dilakukan pada saat pelaksanaan proyek di lapangan. Sehingga nanti sumber daya yang kita alokasikan itu memang sesuai dengan target atau jadwal waktu yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian yang terakhir, fungsi dari jadwal ini adalah kita merencanakan bagaimana hubungan atau bagaimana jadwal dan biaya yang ekonomis. Ekonomis dalam artian harga rendah sesuai jadwal dan pastinya nanti sesuai dengan kontrak yang kita inginkan. Ya, jadi itu merupakan fungsi dari jadwal proyek. Nah, kemudian jadwal itu kita akan kelompokkan ke beberapa poin ya. Yang pertama kita kelompokkan berdasarkan waktu pelaksanaan. Jadi waktu pelaksanaan ini ada yang namanya jadwal induk atau master schedule ya. Kemudian ada yang namanya jadwal bulanan atau monthly schedule, berarti kita membuat jadwal hanya khusus untuk 1 bulan. Tentunya dia merupakan perencanaan yang lebih detail dari jadwal induk. Dan yang terakhir ada yang namanya jadwal mingguan. Ya. Nah, jadwal mingguan ini sebenarnya adalah pecahan dari jadwal bulanan ya, yang kita pisah menjadi jadwal 1 minggu saja, tapi tentunya dengan
item-item pekerjaan yang lebih detail atau yang lebih teliti. Nah, kemudian yang berikutnya berdasarkan lingkup pekerjaannya, ya, kita bisa membagi jadwal berdasarkan item pekerjaan. Nah, ini sebenarnya jadwal yang sering kita buat atau yang juga nanti menjadi tugas Anda. Ya, jadi kita menyusun jadwal berdasarkan item-item pekerjaannya. Nah, jadwal item pekerjaan ini sangat penting ya, karena dia nanti akan menjadi patokan atau acuan untuk lingkup-lingkup pekerjaan yang lain. Jadi misalnya ada lingkup untuk jadwal pengadaan material. Tentunya jadwal pengadaan material ini menyesuaikan dengan jadwal item pekerjaan. Ya, jadi misalnya tadi kita sudah mau masang bata minggu depan, nah pengadaan materialnya itu kapan? Ya jangan sampai jadwal itemnya sudah keluar, pasang misalnya minggu depan hari Rabu begitu, tapi jadwal pengadaan materialnya baru datang hari Jumat. Ya, jadi harus kembali disesuaikan dengan item pekerjaan. Nah, ini jadwal pengadaan material ini biasanya sangat penting untuk material-material yang tidak ready stock ya. Jadi material yang harus dipesan dulu, difabrikasi, baru bisa diantar ke proyek. Nah, itu harus kita perkirakan waktunya dia fabrikasi itu berapa lama sebelum dia kirim ke proyek. Sehingga ketika pekerjaan mau dilakukan, material itu sudah ada di lapangan. Ya, kalau material yang umum seperti tadi saya sebut bata ringan, kemudian semen, pasir, itu kan ada terus ya di proyek. Tapi kalau misalnya material seperti tiang pancang, nah itu harus dicek dulu tiang pancangnya itu tersedia enggak. Ya, karena banyak tiang pancang itu pabriknya itu baru memfabrikasi setelah ada pesanan atau setelah di order. Apalagi kalau misalnya materialnya itu merupakan material impor. Ya, jadi sekarang itu kita lagi menggalakkan yang namanya penggunaan material dalam negeri. Tetapi ada proyek-proyek tertentu yang memang materialnya itu tidak tersedia di lapangan, ya tidak tersedia di Indonesia, sehingga mau tidak mau ya kita harus impor. Nah, itu yang harus betul-betul dipikirkan ya, berapa lama kira-kira waktu untuk mengimpor material tersebut. Dua rangkap. Enggak, kita bikin satu saja kan. Biasanya yang diserahkan ke kepegawaian satu, terus arsip satu. Ini enggak dua kali kan? Enggak, satu tahun. Kan enggak dua. Ya, ya, jadi itu yang harus diperhitungkan kira-kira materialnya datang berapa lama. Kalau barang impor itu macam-macam. Ada yang 3 bulan, ada yang bahkan harus sampai 6 bulan. Terutama material yang agak lama itu material-material untuk apa LAN ya, untuk internet, server dan seterusnya itu biasanya agak lama. Ya.
Di UNESA itu ada barang impor itu apa namanya lapangan atletik, itu bawahnya itu kan butuh material dengan lapisan tersendiri yang memang harus diimpor. Kalau tidak diimpor, tidak akan mendapat sertifikat internasional lapangan itu. Ya, jadi UNESA ini kan nanti mau jadi tuan rumah ASEAN University Games ya, jadi salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk menjadi tuan rumah. Nah sekarang lapangan atletik kita yang di kampus LIDA itu sedang direnovasi ya, dan materialnya itu impor supaya bisa mendapat pengakuan internasional. Kemudian yang berikutnya itu jadwal pemakaian peralatan. Nah ini juga penting terutama kalau proyek-proyek besar ya, pemakaian crane itu dibagi bisa jadi dalam satu hari jam sekian sampai jam sekian, mandor apa yang harus gunakan untuk menaikkan material. Misalnya jam 8 sampai jam 10 itu mandor besi, jam 10 sampai jam 12 mandor apa. Nah itu harus benar-benar dijadwalkan dengan baik ya, sehingga nanti orang tidak memperebutkan kren tadi, sehingga mengurangi sogokan ke operator tower crane. Jadi kalau zaman saya dulu itu masih di proyek ya, supaya materialnya cepat naik, mandornya itu menyogok operator tower crane-nya. Ini kan sebenarnya sudah praktek korupsi di proyek yang harusnya tidak boleh ya. Kalau kita sudah menjadwalkan peralatan itu dengan baik. Ya. Nah, kemudian dari format penyajiannya, ini yang nanti akan banyak kita pelajari ya. Itu ada yang namanya diagram balok atau Gantt bar chart. Ini juga hari ini nanti akan kita pelajari. Kemudian ada yang namanya diagram garis atau time production graph. Sama, ini juga nanti akan kita pelajari hari ini ya. Kemudian ada yang penyajiannya dalam bentuk jaringan kerja atau network planning. Ini nanti ada dua macam ya. Ada yang namanya diagram panah atau aerodiagram, dan ada yang namanya diagram precedence atau precedent diagram. Ini nanti di minggu ke berapa tadi? Ketiga kalau saya tidak salah. Ya, di minggu ketiga kita akan mempelajari yang namanya jaringan kerja atau network planning. Kemudian yang terakhir ada yang namanya diagram skala waktu atau time scale diagram ya. Ini tidak diajarkan secara manual ya, tapi nanti waktu di Microsoft Project itu jadwalnya atau bar chartnya itu sudah berbentuk diagram skala waktu atau time scale diagram. Nah, kemudian yang berikut berdasarkan bagaimana caranya kita menganalisa durasi pekerjaan. Ya. Nah, ini ada yang namanya metode jalur kritis atau critical path method, dan nanti ada yang namanya PERT atau teknik evaluasi dan review project. Ya, project evaluation and review teknik. Nah, oke.
Mungkin itu ya pengantar dari saya terkait jadwal. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Oh ya, sambil Anda mikirkan apa yang mau ditanyakan, untuk presensinya di Vinesa sudah bisa atau belum ya? Anda sudah coba cek di Vinesa? Vinesanya bukannya sekarang udah nggak ada ya, Pak? Nggak ada ya? Tidak Terus ada, kalau Pak. loh, berarti Anda kalau misalnya saya upload rencana perkuliahan tadi di Vinesa tidak bisa kan? Vinesa enggak ada, enggak bisa. Untuk Vinesanya menunya udah nggak ada, Pak. Menu apa? Presensi. Vinesanya. Oh, berarti yang ada di Anda itu hanya ini, si apa namanya ini? Si dia, Pak. Si dia ini ya. Terus kalau di si dia absennya dari mana? Anda ada pengisian absen enggak di situ? Kalau di si dia nggak ada, Pak. Adanya cuma link buat join di kelas ini aja. Berarti presensinya yang otomatis ini ya. Kalau yang otomatis itu kan dia bentuknya seperti ini. Saya tunjukkan ya. Nah, kalau yang di sini, nah presensinya itu saya bisa lihat dari sini. Nah, ini terlihat yang join itu siapa saja. Dia join kapan ya, mulai join jam berapa dan seterusnya. Oh, ini ada yang sudah join jam 12.34 lah. Nadia. Danu. Nadia mana Nadia? Halo. Oh, Nadia ada. Saya kira Anda masuk kemudian ditinggal tidur. Enggak ya? Ini ada yang mungkin tadi karena saya baru nyampaikan ke Anda tadi jam berapa ke PJ-nya tadi ya. Jam 1 kurang berapa menit gitu ya kalau kita undur perkuliahannya. Sebenarnya saya presensinya dari sini aja ya. Iya, Pak. Iya, cuma sayangnya ini kan mesti dicek satu persatu ya. Karena tidak bisa langsung dipindahkan di sini karena ini isiannya masih harus centang-centang manual. Ini ada satu yang belum. Oh, Ferinando Wayo. Ferinando ada tak? Ferinando ada? Ya, hadir, Pak. Ini kenapa kamu Hadir. belum Saya KLS ini? belum ditanda tangan itu, Pak. Masih kemarin nggak bisa KRS-an karena belum itu, Pak. Dari program beasiswanya belum bayar beasiswanya, UKT-nya, Pak. Itu sekarang sudah? Jadi telat. Sekarang Nggak. sudah, Pak. Sudah Kamu bisa sudah KRS-an, sudah saya kirim. Kamu sudah ngadep DPA-nya? Kirim KRS-nya lewat itu email, Pak, online. Oh, DPA-nya bilang gitu kan? Iya, dikirim minta lewat online. Jangan sampai DPA-nya itu maunya menghadap, baru Anda tidak menghadap. Iya, Anda nanti present. Iya, baik, Pak. Kemarin sudah saya minta untuk ketemu offline, cuman ibu DPA-nya minta online itu, Pak. Siapa DPA-nya?
Bu Ferisa. Oh, Bu Ferisa. Sudah saya kirim untuk KRS-nya. Oke, jadi nanti presentnya saya ambil langsung dari situ aja ya. Cuma nanti saya masih harus metani satu-satu ya. Iya, itu yang nanti bikin lama juga tuh. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau ini IP address-nya ini kalau tidak ada kayak gini gimana ya? Ada yang tidak ada IP address-nya. Ya enggak, nanti saya ngambil dari sini aja kalau gitu. Oke, cuma harapan saya ya meskipun online begini ya, jangan sampai Anda online saja terus tidur gitu ya. Ya masuk Google Meet memang, tapi materinya tidak dapat. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya bisa lanjut ke yang berikutnya tentang diagram balok. Nah, banyak ya. Saya lagi ngajar. Saya baru selesai ngajar nanti 15.30. 15.30. Iya. Jadi 15.30 saya kesini lagi. Iya, gitu aja ya. Ya. Ini pas lagi depan kelas ya. Ya, oke. Ya, ya, ya. Oke, baik, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Yaitu diagram balok ya, atau Gantt bar chart ya. Nah, ini untuk diagram balok atau Gantt bar chart ini saya kira Anda semua sudah pernah lihat ya, karena dia memang merupakan penjadwalan atau jenis jadwal atau format jadwal yang kita dengan sangat mudah memahaminya. Yang jelas dia pertama kali diperkenalkan oleh Henry L. Gantt ya pada tahun 1917. Ya, artinya saya tidak tahu sebelumnya itu orang-orang zaman sebelumnya itu menggunakan atau ada enggak mereka menggunakan jadwal, tapi saya kira harusnya sudah ada lah. Ya, zaman revolusi industri itu sudah ada. Cuma mungkin jenis jadwalnya itu lain ya. Mungkin seperti biasa tadi yang saya tuliskan buat Anda tadi. Pertemuan pertama apa, kedua apa begitu ya. Tapi tidak merupakan satu format yang layak untuk kita jadikan sebagai bagian dari penjadwalan di proyek. Nah, nanti baru tahun 1917 ini Henry L. Gantt ya menemukan jenis penjadwalan seperti ini. Dan untuk menghormati dia, kemudian jadwal seperti ini diberi nama Gantt bar chart ya. Nah, bentuknya memang sederhana ya, seperti ini. Anda bisa lihat di sini ya. Ini juga contoh master schedule. Jadi kalau Anda lihat itu item pekerjaannya itu kan hanya nama kelompok pekerjaannya. Ya, bukan nama pekerjaan aslinya. Nah, master schedule itu bentuknya seperti ini dan mencakup keseluruhan proyek. Kalau proyeknya sampai misalnya 2 tahun, bisa jadi durasinya di sini bukan mingguan tapi bulanan. Ya. Nah, ini karena proyeknya itu hanya 3 bulan sehingga durasinya di sini dibuat dalam satuan minggu. Jadi sebuah jadwal itu pasti akan dimulai dengan identitas proyek seperti ini. Saya kira ini juga sama ya di RAP-nya kemarin ya. Kemudian untuk kolom pertama itu adalah nomor
Ini kalau Anda sudah ada RAP kemarin atau tugas EBK kemarin ya, nomornya ini sudah ada, item pekerjaannya juga sudah ada, ya, kolom kedua. Nah, di kolom ketiga ini ada yang namanya durasi. Jadi durasi itu adalah berapa lama pekerjaan itu bisa diselesaikan. Nah, nanti akan Anda diajarkan bagaimana cara menghitung durasi ya. Resminya nanti itu sebenarnya materinya ada di materi tentang produktivitas dan alokasi sumber daya tadi. Itu nanti di pertemuan ke-6 ya kalau saya tidak salah. Tetapi nanti mungkin pada saat di minggu ketiga ya, ketika saya mulai membagikan tugas atau di minggu kedua, itu saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menentukan durasi. Sehingga nanti Anda sudah bisa mulai mengerjakan tugasnya di sekitar minggu ketiga ya. Jadi kalau misalnya minggu kedua saya sudah memberikan job sheet tugasnya, nanti harapannya Anda sudah mulai mengerjakan. Nah, pada saat menjelaskan job sheet tugasnya, di situ juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan durasinya. Ya. Kemudian setelah itu kolom-kolom yang kalau di sini itu menunjukkan bulan. Minggu. Jadi minggu pertama di bulan September, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, ya. Kemudian nanti di bulan Oktober dia masuk minggu kelima, 6 dan seterusnya. Tapi nanti di tugas Anda itu saya akan minta Anda membuat satuan durasinya itu bukan minggu ya, tetapi hari. Karena nanti jadwal yang Anda buat itu jadwal keseluruhan pekerjaan, ya, bukan master schedule atau bukan jadwal bulanan. Nah, kemudian nanti di sini akan ada kolom-kolom, ya. Nanti kemudian kita mulai mengisi pekerjaan persiapan karena durasinya 1 minggu, berarti kolom yang kita beri warna itu juga hanya 1 minggu. Kemudian pekerjaan pondasi misalnya 2 minggu ya. Kolom yang kita beri warna juga hanya 2 kolom. Pekerjaan beton durasinya 3 minggu, sehingga kolom yang kita beri warna juga ada 3 kolom. Ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah penempatannya di mana? Ya, jadi seperti misalnya pekerjaan beton. Pekerjaan beton ini mengapa ditempatkan di minggu keempat? Kenapa tidak di minggu ketiga atau minggu kelima? Atau misalnya contoh lain pekerjaan pintu jendela. Oh, ini dia kelebihan, harusnya cuma 3 ya, ini kok 4. Atau misalnya pekerjaan lantai. Pekerjaan lantai ini 3 minggu. 8, 9, 10. Mengapa dia tidak diletakkan di minggu ke-7 atau di minggu ke-9? Nah, itu yang jadi permasalahan dan itulah yang nanti menjadi kelemahan dari diagram balok ini. Nah, kelemahan ini kemudian nanti akan ditutupi dengan yang namanya network planning atau jaringan kerja. Jadi sebenarnya nanti pada saat kita menyusun jadwal ya, itu harusnya network planningnya dulu kita buat, baru kita buat bar chart. Jadi nanti kalau di network planning itu akan kita hitung pekerjaan ini kapan mulai, kapan selesai. Pekerjaan berikutnya kapan dimulai, kapan selesai. Sehingga nanti penempatan balok-baloknya itu sudah
sesuai dengan perhitungan matematis, tidak dengan kira-kira. Jadi ini kan Anda bisa buat, oh kira-kira nanti pekerjaan betonnya dimulai di minggu keempat setelah pekerjaan fondasi. Atau pekerjaan atap nanti dimulai di pekerjaan ke-6 ya, setelah pekerjaan dinding mulai berjalan. Tapi ini kan semua ilmu kira-kira. Nah, nanti dengan network planning kita bisa menentukan ya secara matematis. Sehingga pada saat ngeplot barnya itu tidak akan kira-kira, tetapi memang berdasarkan hasil perhitungan secara matematis. Ya, jadi ini satu contoh dari sebuah diagram balok ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Itu kan akumulasi waktu yang di blok kan per 1 minggu kan Pak. Dan misal ada hari yang diselesaikan itu kayak tengah-tengah gitu. Misal Ya, 1 minggu setengah atau 2 minggu setengah itu apakah ya. dibulatkan ke atas atau ke bawah Pak? Enggak dibulatkan. Jadi harus diblok sesuai dengan tadi itu. Jadi misalnya ini kan di blok bisa kecil-kecil jadi 7 hari nih. Ya dah. Kalau misalnya pekerjaan Anda cuma 5 hari, ya bloknya cuma 5 hari. Harusnya begitu. Jadi tidak dibulat-bulatkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, jelas ya? Oke, bagus. Pertanyaannya bagus, kritis ya. Bagaimana kalau itu apa dibulatkan? Enggak dibulatkan. Jadi nanti jadwalnya itu saya di tugas itu saya minta dibuat jadwalnya harian, per hari. Nah, kalau per hari berarti nanti kalau kita hitung jam itu baru dibulatkan. Misalnya 3,2 hari itu dibulatkan 4 hari. Ya gitu ya. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ini ya. Nah, dalam penggunaannya ya itu diagram balok bisa digunakan untuk mengetahui informasi status pekerjaan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau melakukan proses pengendalian proyek, kita tentukan suatu waktu, ya, kemudian kita tarik garis lurus, maka nanti akan kelihatan. Kalau misalnya ada pekerjaan yang di sebelah kiri garis itu, berarti pekerjaan itu bisa kita katakan sudah selesai. Kalau misalnya pekerjaan itu benar-benar dipotong oleh garis evaluasi kita seperti ini, berarti pekerjaan ini sementara berjalan. Kalau misalnya pekerjaan itu terletak di sebelah kanan garis ini, berarti bahwa pekerjaan itu belum dimulai. Ya, sehingga kita harus mempertanyakan kapan pekerjaan ini dimulai. Ya, jadi kalau misalnya jadwal yang ini tadi ya, misalnya kita melakukan, jadi ini kan masih jadwal rencana. Nanti kan akan ada jadwal realisasinya. Nanti di slide berikutnya saya tunjukkan. Nah, kemudian misalnya ini semua sudah hasil realisasi ya. Kemudian kita tarik garis pemantauannya di sini, misalnya di akhir minggu kelima.
berarti terlihat bahwa pekerjaan ini, 3 pekerjaan ini sementara dikerjakan. Sementara pekerjaan yang di sebelah kanan, mulai dari pekerjaan atap sampai dengan pengecatan, ini berarti belum dikerjakan. Nah, sementara yang ini berarti pekerjaannya sudah dikerjakan. Jadi kita dengan mudah bisa mengetahui status pekerjaan mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum dikerjakan. Ya. Nah, itu penggunaan pertama ya dari yang namanya diagram balok ini atau Gantt chart ini. Kemudian penggunaan yang kedua, kita bisa mengetahui ya seberapa jauh laporan kemajuan pekerjaan atau progress report, tentunya berdasarkan rencana kemajuan pekerjaan atau progress plan-nya. Jadi misalnya ini ada progress plan ya. Pekerjaan ini 5 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, yang ini yang di atas ini plan atau rencana. Yang hitam di bawah ini adalah progress report-nya atau laporan kemajuannya. Atau pelaksanaannya yang terjadi di lapangan. Nah, sehingga kalau kita misalnya melakukan evaluasi di akhir Maret, ya, ini dengan mudahnya kita bisa katakan bahwa pekerjaan ini terlambat. Karena harusnya di bulan Maret itu hitamnya kalau mau on schedule atau sesuai schedule, ya, itu hitamnya itu sudah di sini. Harusnya di sini. Ya kan, kalau hitamnya lewat malah lebih bagus, berarti pekerjaan itu lebih cepat. Tapi kalau posisinya seperti ini, ya berarti pekerjaan ini terlambat. Atau tampilan lainnya bisa dibuat di tengah seperti ini, sama ya, atas dengan bawah, cuma masalah tampilan realisasi saja yang berbeda. Kalau yang ini realisasinya di bawah, kalau yang ini realisasinya pas di tengah. Nanti kalau Anda pakai Microsoft Project, itu modelnya realisasinya seperti ini, ya, yang di tengah. Nah, itu penggunaannya. Nah, keunggulannya tentunya diagram balok ini tadi kalau dilihat, itu bentuknya sangat sederhana dan memang mudah dimengerti. Ya, Anda biar anak SD aja kalau lihat seperti itu langsung tahu, oh nanti saya harus makan jam berapa sampai jam berapa, saya harus mandi, saya harus belajar jam berapa sampai jam berapa. Nah, tetapi kelemahannya juga banyak. Yang pertama, kita tidak tahu bagaimana hubungan antar aktivitas. Ya, jadi kalau misalnya ini tadi ya, ini kita tidak tahu nih, ada hubungan enggak antara misalnya pekerjaan pondasi dengan pekerjaan beton, atau pekerjaan listrik dengan pekerjaan atap, ada hubungan enggak, atau pekerjaan lantai dengan pekerjaan pintu jendela, ini ada hubungannya enggak? Nah, ini yang menjadi kelemahan utama dari diagram balok, yang kemudian nanti akan ditutupi kelemahan ya network planning atau jaringan kerja. Ya, itu kelemahan yang pertama. Kemudian kelemahan yang kedua ya, itu karena memang tidak bisa kita melihat hubungan antar aktivitas, maka kita tidak bisa mengetahui dampak keterlambatan suatu aktivitas terhadap
jadwal keseluruhan dari proyek. Ya, jadi kita nggak tahu kalau misalnya beton terlambat, nanti kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan terlambat. Karena memang kita tidak tahu bagaimana hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain, antar aktivitas satu dengan aktivitas yang lain. Ya, itu kelemahan yang kedua, nanti juga akan ditutupi dengan network planning, ya. Nah, kemudian yang ketiga, dengan diagram balok ini kita tidak bisa menghitung atau kita tidak bisa nanti mengidentifikasi atau mengetahui aktivitas mana yang kritis. Padahal aktivitas kritis ini sangat penting, ya. Dengan kita mengetahui aktivitas kritis, maka kita harus mengalokasikan sumber daya secara maksimal di aktivitas itu. Karena aktivitas-aktivitas kritis ini, kalau misalnya terjadi perubahan waktu, kalau lebih cepat tidak apa-apa, nanti secara keseluruhan dia akan membuat jadwal proyek menjadi cepat. Tapi kalau aktivitas kritis ini kemudian terlambat, maka dia akan membuat jadwal proyek secara